Tahukah kamu, ada seorang bokap yang maksa anaknya tuh bikin band rock. Padahal anaknya tuh nggak bisa main musik sama sekali. Kedengarannya lucu kan? Tapi ini beneran kejadian guys. Dan cerita ini absurd banget. Jadi cowok ini tuh namanya Austin Wiggin. Cowok biasa asal New Hampshire, Amerika. Suatu hari nyokapnya Austin manggil peramal. Dan hasil ramalannya tuh gila banget. Jadi katanya si Austin ini bakal nikah sama cewek yang rambutnya tuh merah muda. Dan dia akan punya 2 anak cowok dan 3 anak cewek. Dan 3 anak cewek ini nih yang bakalan jadi band rock terkenal di dunia. Waktu pun berlalu. Dan satu-satu ramalan itu kejadian beneran. Austin nikah sama cewek yang rambutnya pink, punya 2 anak cowok, dan 3 anak cewek guys. Yang namanya Helen, Dot, sama Betty. Nah, di titik itu, Austin tuh langsung yakin banget kalau takdir hidupnya tuh udah ditulis. Dia bilang ke anak-anaknya yang cewek, kalian tuh bakalan jadi band terbesar di dunia. Masalahnya, anak-anaknya tuh nggak mau. Mereka tuh nggak suka musik, tapi ya si Austinnya maksa. Sampai si Austin itu beliin alat musik, dia nyuruh anak-anaknya itu latihan tiap hari, sampai berjam-jam tanpa istirahat. Bahkan mereka itu disuruh keluar dari sekolah biar bisa latihan full time. Dan lebih parahnya lagi, mereka tuh nggak boleh punya teman, nggak boleh pacaran, dan nggak boleh keluar rumah, kecuali ke gereja. Pokoknya kayak dikurung, tiap hari harus latihan. Dan lucunya, Austin sendiri tuh nggak ngerti musik, dia bahkan tuh nggak suka lagu. Jadi, anak-anak itu latihan tanpa tahu chord, tanpa ngerti ritme, dan tanpa tahu lagu tuh harusnya kayak gimana. Hasilnya, ya mereka jadi band yang literally nggak bisa main musik. Tapi Austin tuh tetap yakin, ini band gue, The Shakes, bakal lebih gede dari The Beatles. Dia bahkan maksa anak-anaknya tuh tampil di depan publik. Dan pas manggung pertama kali, penonton tuh bengong. Karena gitarnya fals, temponya hancur, dan vokalnya tuh out of beat. Dan alhasil, penonton yang nonton malah ngakak, ngeledekin, dan ngelemparin minuman ke panggung. Dan Austin, ya masih yakin anak-anaknya itu jenius. Nggak berhenti sampai situ guys. Austin bahkan bawa anak-anaknya ke studio rekaman. Mereka bikin album yang berjudul Philosophy of the World. Teknisi rekamannya aja sampai nanya, Pak, ini yakin nih? Mereka siap. Dan Austin cuma bilang, rekam aja. Hasilnya, yang gak usah ditanya. Lagu-lagunya hancur total. Tapi anehnya, Austin itu tetap nanggap hasil rekamannya itu masterpiece. Dan waktu pun berlalu, bertahun-tahun, anak-anak itu tetap dipaksa terus latihan. Sampai akhirnya, tahun 1975, Austin meninggal karena serangan jantung. Dan buat pertama kalinya, Helen, Dot, dan Belly bebas. Mereka langsung bubarin bandnya, ninggalin musik, dan balik hidup normal. Semua rekaman yang The Shakes punya, itu dilupain. Sampai suatu hari, stasiun radio di Boston nemuin albumnya dan muterin lagunya di on air. Orang-orang yang dengar itu nggak percaya bahwa ada lagu seabsurd itu. Tapi justru dari situ, The Shakes mulai terkenal guys. Bahkan musisi kayak Kurt Cobain bilang dia itu ngefans sama mereka. Albumnya The Shakes aja, itu bahkan dimuat sama Rolling Stone Magazine. Dan sekarang, piringan hitam The Shakes itu bahkan dijual sampai $10.000 per piece guys. Yang lucu dari kejadian ini, ramalan itu akhirnya bener. The Shakes memang jadi band terkenal. Tapi bukan karena hebat, tapi karena seabsurd itu. Emang kalau dipikir-pikir, takdir itu kadang punya sense of humor yang agak sadis. Gimana menurut kalian?